Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 461. 1 jam. Ciun Dragon King yang sudah melangkah satu kaki keluar dari pintu tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan menatap Xie Yujia, bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinganya. Dua Raja Naga lainnya yang datang bersama Ciun Dragon King juga menatap Xie Yujia dengan takjub. Ya, seharusnya hanya 1 jam, paling lama 2 jam. Kamu bisa menikmati tehmu sementara aku membuatkan pil untukmu. Xie Yujia memandangnya dan berkata dengan tulus. Zhao Hongyu tersenyum dan memerintahkan Zhao Yanzi, cepat dan dapatkan teh baru untuk 3 Raja Naga. Zhao Yanzi agak terpana tetapi bergegas untuk lari ke dapur. Zhao Guang, yang sedang berjalan 3 Raja Naga ke pintu, tetap tenang. Dia berkata, tidak perlu terburu-buru. Silakan tinggal dan nikmati teh. 3 Raja Naga saling memandang dan berjalan kembali ke ruang tamu sebelum duduk di sofa. Xie Yujia memandang Hao Ren, menyampaikan pesan yang sangat spesifik dan mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuannya. Hao Ren tersenyum. Dia mengangkat tungku giok dengan satu tangan dan melemparkannya ke kalungnya. Kemudian, dia berjalan ke taman bersama Xie Yujia dan Little White. Meskipun ini tampak normal bagi Hao Ren, itu tampak sangat mengejutkan bagi ketiga Raja Naga. Tungku batu giok cukup besar, dan itu tidak menyusut dengan mantra Dharma. Namun, Hao Ren bisa mengangkatnya dengan mudah dan kemudian menyimpannya di ruang penyimpanannya. Ukuran ruang penyimpanannya pasti sangat besar. Mereka berpikir, harta karun Dharma penyimpanan di East Dragon Palace juga luar biasa. Di antara naga 5 unsur, naga unsur logam paling bagus dalam budidaya, naga unsur kayu menguasai pembuatan eliksir, naga unsur api pandai membuat harta Dharma, naga unsur bumi yang berspesialisasi dalam formasi susunan, dan naga unsur air adalah yang paling biasa, tetapi mereka hanya kalah jumlah klan lain dan secara geografis tersebar, membentuk kekuatan yang kuat. Tentu saja, dibandingkan dengan pembudidaya manusia, pembudidaya naga memiliki inti naga, umur panjang, dan budidaya lebih cepat. Para pembudidaya naga bisa dengan mudah mencapai tingkat Zen, yang setara dengan rilem inti formasi. Namun, setelah beberapa ratus tahun, jika mereka tahu mereka tidak dapat mencapai tingkat Sun, mereka akan mulai menggunakan sumber daya klan mereka untuk mempelajari pembuatan eliksir, pembuatan harta karun Dharma, atau formasi susunan. Para pembudidaya manusia, di sisi lain, dapat mengetahui apakah mereka dapat mencapai alam formasi inti dalam beberapa dekade. Jika mereka dapat mencapai rilem yayasan pendirian tetapi tidak memiliki harapan untuk memasuki alam formasi inti, mereka akan menghabiskan 1 atau 200 tahun ke depan fokus pada hal-hal lain. Itulah sebabnya sekte budidaya di dan di atas surga kelima jauh lebih baik daripada para pembudidaya naga dalam segala hal selain budidaya. Secara teori, naga elemen air seharusnya tidak pandai dalam hal ini. Namun, Master Elixir level 4 dan kalung Hao Ren tidak sejajar dengan stereotip tradisional dan mengejutkan ketiga Raja Naga. Istana Naga Lautan Timur tidak hanya memiliki elixir Master level 4 tetapi juga Master Harta Dharma yang kuat. Guru Harta Karun Dharma ini dapat menciptakan harta penyimpanan yang sangat besar. Pikir mereka. Silakan minum teh, Zhao Guang berkata dengan gembira, seolah-olah dia tersenyum cerah. Pada saat ini, Hao Ren membawa Xie Yujia ke arah surga kelima. Karena Xie Yujia ingin membuat ramuan, dia tidak bisa melakukannya di rumah Zhao Yanzi. Surga kelima adalah tempat terbaik untuk melakukannya. Mereka pertama kali membuka formasi arai sebelum masuk ke ruang ramuan Xie Yujia. Xie Yujia mengeluarkan ramuan spiritual dari kotak emas atas perintah. Kemudian, dia menemukan resep untuk rejuvenation pill dari tumpukan resep yang diberikan Zhen Chongming padanya. Resep sangat penting. Untuk banyak pil, hanya memiliki bahan tidak cukup karena proporsi bahan sangat mempengaruhi kualitas pil. Namun, Xie Yujia mendapat dukungan dari Zhen Chongming yang merupakan seorang Grandmaster di bidang ini. Zhen Chongming memiliki begitu banyak resep langka sehingga dia bisa memberikannya kepada Xie Yujia seolah-olah itu hanya kertas putih. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bam! Hao Ren menempatkan tungku batu giok di tengah ruang pembuatan eliksir. Awalnya ada 2 tungku eliksir di ruang eliksir Xie Yujia, tetapi 2 tungku tersebut telah dipanaskan oleh api setan Little White terlalu sering. Karena Little White sudah menjadi binatang iblis level 2, api iblisnya jauh lebih kuat. Oleh karena itu,
salah satu tungku eliksir tidak lagi dapat digunakan, dan yang lainnya sepertinya tidak bisa digunakan lebih lama lagi. Hao Ren, bantu aku menjaga tempat ini, kata Xie Yujia kepada Hao Ren saat dia berdiri di depan tungku batu giok. Oke. Hao Ren memberinya anggukan tegas. Dalam KTT etiril yang tersembunyi ini, Xie Yujia biasanya tidak akan terganggu. Namun, dengan Hao Ren di sisinya, dia merasa lebih aman. Pembuatan eliksir adalah sesuatu yang membutuhkan fokus luar biasa agar pil tidak rusak. Jika proses ini terganggu, esensi alam dalam tungku eliksir dapat menyebabkan serangan balik terhadap pemilik eliksir, sehingga mereka harus memiliki ruang eliksir mereka sendiri. Xie Yujia tahu apa yang harus dilakukan setelah dia melihat resepnya. Dia menunjuk dengan jari-jarinya, dan sebuah catatan emas terbang keluar, mengumpulkan satu jenis bahan dari meja batu dan memasukkannya ke dalam tungku batu giok. Little White. Seru Xie Yujia ringan. Roar, Little White memuntahkan api iblisnya. Ini bukan pertama kalinya Little White membantu Xie Yujia membuat ramuan, jadi mereka berdua sudah memiliki koordinasi yang sangat baik. Tentu saja, jika Little White tidak memadamkan api tepat waktu, itu akan dihukum oleh Xie Yujia. Jari-jari Xie Yujia terus bergerak, dan bahan-bahan yang terbungkus catatan emas terbang ke tungku giok. Sudah lama sejak Hao Ren menyaksikan Xie Yujia membuat pil eliksir. Kali ini, dia dapat melihatnya dari dekat dan menyadari betapa dia telah meningkat. Gerakan Xie Yujia elegan dan terampil. Jika dia mengenakan jubah putih dengan simbol 8 trigram di atasnya, pemandangan akan lebih cantik untuk ditonton. Little White terus memuntahkan api iblis. Membuat ramuan adalah jenis pelatihan untuk Little White. Setelah mencapai level 2, ada inti iblis kecil yang terbentuk di dalam tubuhnya. Saat terus memuntahkan api, inti iblis juga sedang marah sampai batas tertentu. Tidak ada tutup pada tungku giok, jadi asap putih keluar saat api iblis Little White terus memanaskannya. Nada emas dan perak Xie Yujia berubah menjadi cahaya emas dan perak, menari di atas tungku giok, membentuk tornado kecil. Little White menggunakan semua energinya untuk memuntahkan api, dan mengendus dengan hidungnya yang keras, mengisap asap putih melalui hidungnya. Asap dari memasak ramuan spiritual memiliki beberapa esensi alam di dalamnya. Itu mengandung terlalu banyak kotoran bagi para pembudidaya, tetapi itu bagus untuk binatang iblis. Hua, 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 hua. Xie Yujia menggunakan 4 catatan Dharma Natal lainnya. Tungku batu giok yang semula duduk di lantai dengan mantap mulai berputar di udara. Little White baru saja mengambil napas dalam-dalam dan menghirup asap putih itu. Itu menggoyangkan ekornya dan meludahkan api iblis yang lebih kuat. Tungku giok berat berputar lebih cepat di udara di bawah api yang menyala. Xie Yujia mengambil beberapa bahan terakhir dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke tungku dengan lintasan yang halus. Teknik yang bagus. Hao Ren tidak bisa membantu tetapi memuji. Xie Yujia sangat pandai memasak, dan dia juga memiliki potensi besar dalam membuat eliksir. Baik memasak dan membuat eliksir mirip dengan Xie Yujia. Little White bernapas berat, menjulurkan lidahnya tetapi terus meludahkan api iblis. Itu lelah dari semua api yang bernapas. Mereka tahu bahwa menggunakan api iblis untuk membuat pil eliksir biasanya mengharuskan binatang iblis itu setidaknya level 4 atau level 5. Untuk Little White, kemurnian api iblis bukan masalah, tapi itu tidak sekuat itu. Namun, semua pil eliksir yang diberikan Xie Yujia pada Little White tidak sia-sia. Setan binatang tingkat 2 lainnya tidak akan mampu menahan api Little White. Sudah selesai, Little White. Seru Xie Yujia. Little White segera mengambil kembali lidahnya dan berbaring di lantai dengan kelelahan. Xie Yujia melemparkannya 3 pil pengisian esensi dan 3 pil energi fusion. Little White menjulurkan lidah merah panjangnya dan melahap 6 pil tanpa mengunyah. Bam! Tungku giok mendarat lagi di lantai. Xie Yujia memukulnya dengan 3 Life Death Notes, dan itu berdering 3 kali. Kemudian, 3 pil memantul keluar dari tungku batu giok. Hampir bersamaan, Xie Yujia mengeluarkan botol giok putih dari gelangnya. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan menangkap ketiga pil itu dengan akurat. Ding, 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 pil-pil itu bergulir ke bagian bawah botol. Hao Ren tampak geli menyaksikan gerakan halus Xie Yujia. Dia tiba-tiba berpikir bahwa gerakannya indah. Lengannya sangat putih. Bahkan botol giok putih tidak secantik lengan dan jari-jarinya. Xie Yujia menggunakan selembar kain merah untuk menutup bagian bawah. Lalu, dia menghela napas panjang lega dan berbalik ke Hao Ren yang berdiri di pintu masuk. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, apa itu? Hao Ren menggelengkan kepalanya dan tersenyum.
Xie Yujia benar-benar membaik. Dia bukan lagi gadis yang membutuhkan catatan kehidupan kematian untuk membuat ramuan. Dia sekarang memiliki keterampilan sendiri untuk melakukannya. Gerakannya yang halus di ruang ramuan itu menyenangkan mata. Hao Ren menggunakan energi pedang 5 elemen sementara Xie Yujia menggunakan Life Death Notes 5 unsur. Sekarang, gerakan Xie Yujia tampak seperti dia bisa membubarkan Life Death Notes ke segala arah. Meskipun Xie Yujia hanya bisa menggunakan puluhan catatan kehidupan kematian sekarang, dia mungkin bisa menangani ratusan atau bahkan ribuan dari mereka di masa depan. Adegan itu akan luar biasa. Hao Ren telah menyaksikan kekuatan catatan kehidupan kematian sebelumnya. Catatan kehidupan kematian bisa kecil atau besar, kuat atau lemah. Yang kuat bisa menjatuhkan gunung ke tanah sementara yang lebih kecil bisa masuk ke tubuh seseorang dan mengunci titik akupuntur. Itu adalah teknik yang bahkan lebih mendominasi daripada Light Shadow Splitting Sword Scroll. Oleh karena itu, dapat dimengerti mengapa pembudidaya rilem formasi jiwa dari Gunung Kunlun takut nenek tua. Namun, setelah Xie Yujia merah teknik, dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa berlatih dan mengolah catatan kehidupan kematian jika nenek tua tidak menanam catatan asal di tubuhnya. Itu berarti bahwa bahkan jika Hao Ren menginginkannya, dia tidak akan dapat mempelajari serangkaian teknik ini. Juga, catatan asal adalah simbol yang memberitahu semua orang Xie Yujia adalah murid King Feng Hermit. Selama Xie Yujia menggunakan catatan kehidupan kematian, lawan level yang sama tidak akan bisa mengalahkannya, dan para kultivator yang lebih kuat harus menjaga jarak darinya. Nenek tua memberi Xie Yujia kemampuan untuk tidak pernah kalah. Apa yang terjadi? Xie Yujia berjalan ke Hao Ren dan melambaikan tangannya di depan matanya. Tidak ada. Aku baru menyadari bahwa aku tidak bisa menggertak kamu lagi. Hao Ren kembali dari pikirannya dan berkata dengan bercanda. Apa yang kamu katakan? Xie Yujia bergumam pelan. Dia membungkuk, membersihkan pantat Little White, dan duduk di punggungnya. Ketika Hao Ren dan Xie Yujia kembali ke rumah Zhao Yanzi, teh di cangkir 3 Raja Naga masih hangat. Maaf sudah membuatmu menunggu. Xie Yujia berjalan ke dalam ruangan dan langsung menuju Qiyun Dragon King. Qiyun Dragon King baru saja berbicara tentang situasi wilayah barat daya dengan Zhao Guang ketika dia melihat Xie Yujia datang, dan dia terkejut melihat seberapa cepat dia. Itu jauh lebih cepat dari yang dia duga. Ilmu sudah selesai. Silakan lihat. Xie Yujia mengeluarkan botol giok putih dan menaruhnya di atas meja teh. Qiyun Dragon King mengambil botol itu. Dia berhenti selama setengah detik sebelum mengeluarkan kain merah yang menyegel botol. Biasanya, jika dia cukup mempercayai Istana Naga Lautan Timur, dia harus menyimpan botolnya tanpa inspeksi. Namun, pil ini terlalu penting baginya dan Gunung Yuhuang, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Tiga pil merah meluncur keluar dari botol sekaligus. Ini, mata Qiyun Dragon King terbuka lebar. Aku pikir ada bahan yang cukup, jadi aku membuat lebih banyak. Kamu bisa memberikan 2 lainnya kepada 2 Raja Naga ini. Aku harap kamu tidak keberatan, Xie Yujia menjelaskan. Kedua Raja Naga yang berada di samping Qiyun Dragon King terkejut dan senang ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Xie Yujia. Mereka menerima undangan Qiyun Dragon King untuk mengunjungi Istana Naga Lautan Timur bersama-sama. Mereka pikir itu akan menjadi peluang bagus untuk membangun hubungan dengan Istana Naga Lautan Timur serta mendukung Raja Naga Qiyun. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa datang ke sini akan memberi mereka masing-masing pil rejuvenation. Tentu saja, aku tidak keberatan. Wajah keriput Qiyun Dragon King menjadi cerah. Naga elemen bumi adalah yang terbaik dalam membuat eliksir di antara naga elemen 5. Meskipun Qiyun Dragon King tidak bisa membuat ramuan sendiri, dia masih pandai membedakan tingkat pil. 3 pil ini adalah yang sebenarnya, pil peremajaan level 4. 1 pil dapat meningkatkan harapan hidup mereka hingga 100 tahun. Tentu saja, seseorang hanya dapat minum 1 pil karena pil kedua tidak akan memiliki efek yang sama. Namun, 100 tahun sudah cukup untuk Qiyun Dragon King. Hehehe, terima kasih kepada Qiyun Dragon King, kami juga sudah mendapatkannya. Changye Dragon King dan Yingtian Dragon King berdiri dan berterima kasih kepada Xie Yujia. Meskipun mereka tidak putus asa untuk pil peremajaan seperti Qiyun Dragon King, pil eliksir level 4 dapat disimpan, dan itu bisa sangat berguna di masa depan. Zhao Hongyu memandang Xie Yujia dan berpikir dengan gembira, dia benar-benar gadis yang perhatian. Kita akan selamanya mengingat kebaikan yang telah dilakukan Samudra Timur untuk Gunung Yuhuang. Masih banyak hal yang harus dihadapi di pegunungan. Setelah selesai,
Aku akan mengunjungi lagi dengan lebih banyak hadiah. Ciyun Dragon King menaruh botol giok putih di cincinnya dan berdiri tegak. Dia memegang kedua tangannya dan membungkuk pada Zhao Guang dengan penuh syukur. Raja Naga Changye dan Raja Naga Yingtian juga berdiri dan berkata, klan Naga Danau Changye dan klan Naga Gunung Longhu akan membantu jika klan Naga Lautan Timur membutuhkan bantuan di masa depan. Danau Changye dan Gunung Longhu adalah dua klan berukuran sedang di wilayah Barat Daya. Namun, karena tidak ada klan besar seperti klan Naga Lautan Timur di wilayah itu, bersama dengan Ciyun Dragon King, mereka mewakili mayoritas kekuasaan di daerah itu. Tentu saja, Zhao Guang sangat gembira. Dia tidak pernah berpikir bahwa pil Xie Yujia dapat mengarah pada pertemanan dengan tiga klan Naga Barat Daya. Faktanya, ketiga pil eliksir ini telah menyebabkan aliansi antara klan Naga Lautan Timur dan tiga klan Naga Barat Daya. Secara geografis, wilayah Barat Daya lebih dekat ke Istana Naga Laut Barat. Namun, Istana Naga Laut Barat lebih sombong, sehingga klan naga non-air unsur lainnya tidak memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Sekarang klan Naga Lautan Timur telah terikat dengan tiga Raja Naga Barat Daya, itu adalah ancaman yang lebih besar bagi klan Naga Lautan Barat. Karena itu, klan Naga Lautan Barat tidak akan berani bergerak dengan mudah. Terima kasih untuk pilnya, Elixir Master. Jika ada kesempatan, silakan datang dan mengunjungi Gunung Yuhuang, Ciyun Dragon King berkata kepada Xie Yujia dengan sopan. Dia hanya tahu klan Naga Lautan Timur memiliki Master Elixir tingkat 4 sebelumnya, tapi sekarang dia tahu bahwa klan naga itu tidak sederhana. Klan naga elemental kayu mereka juga memiliki pengalaman membuat ramuan, tetapi mereka harus memperhatikan setidaknya selama seminggu untuk membuat pil level 4. Namun, jika menambahkan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk bersiap-siap, itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Itu sebabnya dia memberi Xie Yujia sebulan untuk berjaga-jaga kalau ada acara lain. Ciyun Dragon King memang memberi Xie Yujia lebih banyak bahan, tapi itu membuat kegagalan dan kebocoran dari proses pembuatan ramuan menjadi pertimbangan. Dia tidak pernah menyangka bahwa ahli ramuan Istana Naga Lautan Timur akan menggunakan beberapa bahan miliknya sendiri untuk membuat 3 pil permajaan. Dari semua aspek, Ciyun Dragon King berpikir bahwa kekuatan sebenarnya dari Elixir Master ini jauh melebihi Master Elixir level 4 biasa. Terlepas dari klan naga mana dia berasal, ada baiknya membangun hubungan yang baik dengannya. Hehe, Yujia seperti setengah anak perempuan bagiku. Jika kami memiliki kesempatan untuk mengunjungi Gunung Yuhuang, aku akan membawanya bersamaku. Zhao Hongyu dengan ringan memegang tangan Xie Yujia dan berkata kepada Raja Naga Ciyun dengan lembut. Dia tahu apa yang dipikirkan Ciyun Dragon King dengan sangat jelas. Lagi pula, Master Elixir seperti Xie Yujia akan bermanfaat bagi kekuatan apapun, dan mereka ingin memenangkannya dengan menggunakan metode apapun. Apa yang baru saja dilakukan Zhao Hongyu menunjukkan hubungan dekat Samudera Timur dengan Xie Yujia, menandakan kepada Raja Naga Ciyun bahwa akan membuang-buang waktu dan upaya bagi Gunung Yuhuang untuk mencoba memenangkan Xie Yujia. Hehe, selamat untukmu, Ratu Naga, karena memiliki anak perempuan yang berbakat dan cantik. Aku sangat cemburu. Ciyun Dragon King tertawa penuh semangat untuk menghilangkan kecanggungan. Setelah beberapa pemikiran, Ciyun Dragon King menyadari bahwa klan Naga Lautan Timur pasti akan menjaga Master Elixir berbakat seperti itu. Di sisi lain, karena seorang ahli ramuan berbakat seperti itu bersedia untuk membantu klan Naga Lautan Timur, itu hanya berarti bahwa mereka memiliki hubungan yang baik. Semuanya masuk akal jika Xie Yujia seperti anak perempuan dari Ratu Naga Laut Timur. Zhao Hongyu menanggapi dengan senyum elegan dan tidak ada penjelasan lebih lanjut. Zhao Yanzi cemberut, merasa seperti Xie Yujia lebih seperti anak perempuan dari ibunya. Terima kasih atas bantuannya hari ini. Aku akan datang lagi lain kali untuk menunjukkan rasa terima kasihku secara resmi, Ciyun Dragon King berkata dan membungkuk sedikit. Saat dia melakukan itu, dia menatap Hao Ren, berpikir, Fuma muda dari klan Naga Lautan Timur ini kuat. Meskipun aku tidak melihat penampilannya di ujian umum kuil Naga Dewa, semua tetua yang pergi memberitahu aku banyak hal tentang dia. Pria muda ini penuh hormat, rendah hati, tidak tamak, dan sabar. Rumor mengatakan bahwa dia juga Komandan Jenderal Istana Naga Lautan Timur. Langkah berteman dengan klan Naga Lautan Timur ini sepertinya merupakan langkah yang baik untuk dilakukan. Tungku batu giok ini. Hao Ren mengeluarkan tungku batu giok besar dari ruang penyimpanannya. Dengan semua pikiran di benaknya, Ciyun Dragon King hampir lupa tentang tungku giok yang merupakan salah satu harta paling berharga dari klan Naga Gunung Yuhuang.
Hehehe, Ciun Dragon King tersenyum ramah dan mengucapkan mantra Dharma untuk mengubah tungku batu giok lebih kecil. Kemudian, dia memasukkan tungku batu giok kecil ke dalam cincin penyimpanannya. Mengutuk. Anak muda yang berbudi luhur. Ciun Dragon King memuji Hao Ren secara diam-diam. Tungku giok adalah harta yang luar biasa. Setelah Ciun Dragon King menerima 3 pil peremajaan, dia sangat senang bahwa dia lupa tentang hal itu. Jika dia pergi tanpa meminta kembali, dia mungkin tidak bisa mendapatkannya kembali di masa depan. Namun, Hao Ren tidak berniat menyimpan tungku giok untuk dirinya sendiri dan mengembalikannya secara sukarela. Ciun Dragon King telah hidup selama 600 tahun, dan dia memandang Hao Ren dan berpikir secara diam-diam, pemuda ini akan mencapai ketinggian luar biasa di masa depan. 3 Raja Naga dan tua-tua serta murid-murid mereka berjalan menuju pintu. Zhao Guang, Zhao Hongyu, Hao Ren, Zhao Yanzi, dan Xie Yujia semua keluar untuk mengantar mereka pergi. Karena Gunung Yuhuang tidak perlu menunggu sebulan untuk kembali untuk mendapatkan pil, itu tidak berarti bahwa mereka tidak bisa kembali. Sebaliknya, mereka akan kembali dengan pasti dengan hadiah yang lebih berharga. 2 Raja Naga lainnya yang datang bersama Ciun Dragon King juga akan mengirim hadiah ke klan Naga Lautan Timur karena mereka mendapat pil peremajaan juga. Percakapan antara 4 klan naga itu cukup lancar, dan sepertinya mereka bisa menjadi sekutu yang hebat. Puluhan Mercedes melaju perlahan, dan Zhao Guang senang dan menghela napas panjang. Klan Naga Lautan Timur telah menghancurkan Istana Naga Lautan Barat. Kemudian, East Dragon Palace menghancurkan pasukan West Ocean Dragon Palace. Di darat, grup Mingli telah mengakuisisi anak perusahaan grup penakluk, mendorong grup penakluk ke posisi berbahaya. Semua hal ini akan membuat Istana Naga Lautan Timur terlihat mendominasi dan mendesak. Raja Naga Ciun dari Gunung Yuhuang sangat dihormati di antara klan naga unsur kayu karena ia adil dan ringan. Bahkan klan naga elemen bumi menghormatinya. Baik klan unsur kayu dan naga unsur bumi berada jauh di dalam hutan, sehingga mereka sering bertetangga dengan hubungan dekat. Itu juga berarti bahwa mereka agak jauh dari klan naga elemental air. Tidak seperti raja-raja naga yang sudah pensiun, Ciun Dragon King bertanggung jawab atas Gunung Yuhuang, dan kata-katanya dapat memengaruhi perspektif klan naga unsur-unsur kayu dan unsur-unsur bumi lainnya terhadap Istana Naga Lautan Timur. Dengan kesan baik Ciun Dragon King tentang klan Naga Lautan Timur, seharusnya ada semakin banyak klan yang bersedia membangun hubungan dengan klan Naga Lautan Timur, memungkinkan Samudra Timur memiliki reputasi yang lebih baik dan memiliki akses ke lebih banyak sumber daya. Hehe, ayo pergi makan malam. Zhao Guang berkata dengan gembira sambil menyaksikan mobil-mobil menghilang. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke rumah. Hubungan yang dimiliki klan Naga Lautan Timur dengan klan naga lainnya adalah hubungan dari generasi sebelumnya. Beberapa di antara mereka adalah teman ayah Zhao Hongyu, sementara beberapa adalah penatua yang tinggal di hutan lebat di sekitar Ocean City Timur yang bersedia mengatakan hal-hal baik untuk klan Naga Lautan Timur. Namun, karena mereka menjauh dari kekuatan inti sekarang, kata-kata mereka tidak meyakinkan. Istana Naga Lautan Timur tidak dapat mengunjungi klan naga unsur lainnya karena statusnya yang tinggi, dan klan naga unsur lainnya juga tidak suka mengunjungi Samudra Timur karena mereka jauh. Sekarang, Gunung Yuhuang telah datang untuk mengunjungi mereka sendiri, dan ini memecahkan sakit kepala besar bagi Zhao Guang. Zhao Hongyu tahu apa yang sedang terjadi di dalam pikiran Zhao Guang, jadi dia tersenyum senang. Ciun Dragon King dari Yuhuang Mountain adalah orang yang adil. Setelah dia kembali, dia pasti akan membantu ikatan klan naga Lautan Timur dengan klan naga lainnya. Dari tampilan itu, East Dragon Palace akan menjadi lebih hidup di masa depan, dan Perdana Menteri Xia yang tidak ada hubungannya saat ini akan sangat sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk beristirahat. Bab 463. Ketika Zhao Hongyu kembali ke dalam rumah, dia merasa sangat lega. Makan malam sudah dimasak, tetapi ditunda sejak Ciun Dragon King datang. Dia menyuruh semua orang untuk berkumpul di sekitar meja makan untuk makan. "Bibi, aku sudah makan malam," kata Xie Yujia lembut ketika dia melihat Zhao Hongyu mengeluarkan hidangan dari dapur. "Tidak apa-apa. Datang dan makan beberapa gigitan." Zhao Hongyu berkata sambil meletakkan hidangan terakhir di atas meja. Kemudian, dia pergi langsung ke Xie Yujia dan menariknya ke meja makan. "Baik. Terima kasih, Bibi." Xie Yujia tidak bisa menolak undangan yang antusias dari Zhao Hongyu, jadi dia tersenyum dan duduk. "Yujia, ayo." Zhao Hongyu meletakkan peralatan di depan Xie Yujia. Zhao Yanzi duduk di seberang Xie Yujia, tampak sedikit marah. "Yanzi,
Ambil berasnya. Zhao Hongyu memberitahu Zhao Yanzi. Zhao Yanzi cemberut dan berdiri untuk mengambil nasi di dapur. Hao Ren tersenyum. Dia mengerti apa yang dirasakan Zhao Yanzi. Ketika Yue Yang dan Hao Zonghua lebih memperhatikan Xie Yujia daripada dia merasa sedikit cemburu juga. Ini bukan pertama kalinya kamu selesai, Yujia. Buat dirimu di rumah. Zhao Hongyu tersenyum ketika berbicara dengan Xie Yujia. Xie Yujia mengangguk, tapi dia terlihat sedikit malu. Dia memegang sumpitnya dan mulai memakan hidangan di depannya dengan gigitan kecil. Makan daging. Zhao Hongyu mengambil sepotong daging babi rebus dan menaruhnya di mangkuk Xie Yujia. Zhao Hongyu sangat ramah terhadap Xie Yanzi, tapi itu membuat Xie Yujia sedikit tidak nyaman. Namun, Zhao Hongyu lebih pandai memasak daripada Xie Yujia, jadi daging babi rebusnya lesat. Zhao Yanzi tidak tahan lagi, jadi dia mengambil sepotong besar daging babi rebus dengan sumpitnya dan meletakkannya langsung di mangkuk Hao Ren, meskipun dia ada di seberang meja. Hao Ren diam, memfokuskan perhatiannya pada makan. Karena itu, dia terkejut dan berpikir mengapa dia tiba-tiba terlibat. Makan lagi. Zhao Yanzi cemberut dan berkata kepada Hao Ren. Oke, Hao Ren hanya melihat ke bawah dan menggigit babi yang direbus. Tindakan Zhao Yanzi mengambil daging dan menaruhnya di mangkuk Hao Ren seharusnya sesuatu yang manis, tapi Hao Ren mencium kecemburuan di udara. Xie Yujia, coba ini. Zhao Hongyu menatap Zhao Yanzi. Kemudian, dia mengambil sepotong ikan mas kukus dan menaruhnya di mangkuk Xie Yujia. Karena Xie Yujia sebenarnya bukan bagian dari klan naga Lautan Timur, dia tidak perlu membuat pil untuk Raja Naga, terutama pil level 4. Terlepas dari berapa lama, membuat pil eliksir level 4 sangat menghabiskan energi. Perbuatan baik Zhao Hongyu adalah untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, tetapi Zhao Yanzi mulai cemburu. Makan ini. Zhao Yanzi mengambil sepotong ikan dari ekornya dan menaruhnya di mangkuk Hao Ren. Hao Ren tampak tidak bersalah dan murni saat ini. Dalam waktu singkat, mangkuknya penuh dengan makanan. Tut. Zhao Guang mengetuk meja dengan jarinya. Zhao Yanzi tidak sepenuhnya yakin tetapi masih mengambil lengannya kembali. Dia tidak merasa nyaman tentang ibunya yang begitu baik terhadap Xie Yujia. Hal-hal yang aku katakan bukan hanya untuk bersikap sopan. Aku suka bagaimana kamu, Yujia, sangat perhatian dan sopan, jadi aku melihat kamu seperti setengah anak perempuan aku, kata Zhao Hongyu sambil menatap Xie Yujia. Xie Yujia sedikit tersipu. Bahkan jika hal-hal yang terjadi hari ini tidak terjadi, Zhao Hongyu masih memperlakukan Xie Yujia dengan baik di masa lalu. Xie Yujia lembut, tidak seperti seberapa gila Zhao Yanzi. Itu sebabnya orang dewasa menyukainya. Juga, Zhao Hongyu adalah sosok keibuan yang luar biasa dan lembut dalam temperamen. Jika saja Yanzi kita setengah dari Yujia, aku tidak perlu terlalu khawatir tentang dia, kata Zhao Hongyu. Bu, kata Zhao Yanzi terdengar sedikit tidak puas. Di sampingnya adalah Zhao Guang, yang memiliki wajah serius. Itu sebabnya dia tidak berani berteriak di meja makan. Yanzi sangat imut dan energik, kata Xie Yujia. Hehe. Zhao Hongyu tersenyum. Dia pikir mungkin mustahil bagi Zhao Yanzi untuk belajar menjadi seperti Xie Yujia. Dia tidak keberatan menerima anak perempuan lain, tetapi terserah Xie Yujia. Ketika Zhao Yanzi berubah menjadi seorang kultivator manusia, kultivator formasi jiwa membantu dia membangun fondasi, dan Xie Yujia telah mengajarkan Zhao Yanzi teknik kultivasi spesifik. Menurut aturan sekte budidaya, Xie Yujia adalah senior Zhao Yanzi, sedangkan pembudidaya jiwa formasi nyata adalah gurunya. Secara keseluruhan, Xie Yujia memperlakukan Zhao Yanzi dengan cukup baik. Jika bukan karena Hao Ren, Zhao Yanzi tidak akan begitu memusuhi Xie Yujia. Zhao Hongyu tahu hal ini dengan baik. Dia berbalik dan menatap Hao Ren saat dia hanya fokus pada makanannya, pura-pura tidak melihat wajah marah Zhao Yanzi di seberang meja. Ren juga sulit, pikir Zhao Hongyu sambil menggelengkan kepalanya. Makan malam berlalu dengan lambat. Zhao Guang bertanya bagaimana ujian di tengah makan malam, dan Zhao Yanzi menjadi tidak bisa berkata-kata. Zhao Yanzi menggaruk kepalanya dan tidak lagi agresif. Nilai-nilainya adalah kelemahannya. Karena dia tidak belajar cukup keras, statusnya tidak setinggi itu di atas meja makan. Setelah makan malam, Xie Yujia mengajukan diri untuk membantu merapikan, dan Zhao Hongyu tidak menolak tawarannya. Ketika dia melihat seberapa baik ibunya dan Xie Yujia bekerja bersama, Zhao Yanzi mengerutkan hidungnya, dan dua giginya yang kecil dan runcing menunjukkan. Dia tampak seolah siap menggigit seseorang.
Hao Ren sedang duduk di sofa yang jauh dari Zhao Yanzi. Dia takut dia akan menjadi domba kurban ketika dia meledak dari amarahnya. Bibi, terima kasih telah membuat aku hari ini. Xie Yujia membersihkan meja. Dia berkata dan sedikit membungkuk pada Zhao Hongyu. Kami benar-benar senang kamu datang. Aku bahkan belum mengucapkan terima kasih untuk pil kecantikan dari terakhir kali, kata Zhao Hongyu sambil tersenyum. Ini bukan masalah besar, Xie Yujia tersenyum manis. Baik. Minta Hao Ren untuk membawamu pulang, dan datang dan makan malam bersama kami saat ada waktu. Hao Ren membantu di studio aku di akhir pekan, jadi kamu bisa datang dan melihatnya juga, kata Zhao Hongyu dengan ramah. Baik. Terima kasih, Bibi. Xie Yujia mengangguk sedikit. Dia sangat sopan. Orang tuanya sendiri berada di AS. Sehingga mereka tidak bisa merawatnya. Yue yang memperhatikan hidupnya, tapi dia adalah ilmuwan wanita yang kuat dan mandiri, jadi dia tidak memiliki temperamen keibuan yang lembut seperti Zhao Hongyu. Itulah sebabnya keibuan Zhao Hongyu membuat Xie Yujia merasa sangat hangat. Pulang dan istirahatlah hari ini. Kamu akan ujian di universitas minggu depan, jadi kamu harus belajar dengan baik. Zhao Hongyu sedikit mengomel dan berteriak, Ren, kamu harus kembali lebih awal juga. Hao Ren melompat dari sofa dan bergegas ke pintu. Dia sangat berhati-hati terhadap Zhao Yanzi yang marah karena dia siap untuk menggigit seseorang. Mobil Ferrari yang diparkir di luar bisa membawa pulang Xie Yujia. Bu, aku ingin, Zhao Yanzi berdiri dan bergumam. Zhao Hongyu telah membesarkan Zhao Yanzi selama puluhan tahun. Zhao Hongyu tahu dengan jelas apa yang direncanakan Zhao Yanzi di kepala kecilnya. Dia tersenyum dan berkata, kamu bisa pergi ke tempat Ren. Ikuti sekarang. Lagi pula ujian sudah selesai. Ketika Zhao Yanzi mendengar ini, dia melompat dan berlari ke pintu dengan gembira. Bagaimanapun, Zhao Hongyu sangat peduli padanya. Dia tidak peduli apa ekspresi di wajah Hao Ren. Jika dia ingin menginap di tempat Hao Ren, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Jika dia tidak membiarkannya, dia akan menggunakan nenek Hao Ren sebagai senjata pamungkasnya. Namun, ketika nilai keluar, dan kamu tidak berada di posisi 3 di kelasmu, kamu tidak bisa pergi kemanapun di liburan musim panas ini, Zhao Hongyu terus berkata. Langkah kaki Zhao Yanzi menjadi lebih berat. Dia diseret oleh Hao Ren dan tiba-tiba berubah menjadi gadis yang baik. Dia menyadari bahwa dia masih membutuhkan dukungan Hao Ren. Jika nilainya tidak memenuhi harapan Zhao Hongyu, bahkan dengan nenek Hao Ren di sisinya, dia tidak bisa lepas dari masalah, kecuali Hao Ren membantunya mengucapkan beberapa kata-kata yang baik. Ayo pergi. Ayo pergi. Hao Ren hanya bisa membawa Xie Yujia pergi saat dia melihat Zhao Yanzi tampak sangat tertekan. Ferrari itu masih diparkir di seberang jalan. Ferrari edisi terbatas ini kini memaparkan salah satu titik lemah terbesarnya, ia tidak dapat mengambil dua keindahan sekaligus. Aku bisa naik Little White kembali, kata Xie Yujia. Dia membuat bola energi, dan Little White yang berdiri di kakinya berubah menjadi singa salju segera. Proof, Xie Yujia mengendarai Little White, dan mereka melayang di udara. Penggarap normal tidak bisa terbang di kota, tapi itu adalah East Ocean City, distrik di bawah pengawasan Hao Ren dan Su Han. Xie Yujia juga seorang murid dari seorang pembudidaya rilem formasi jiwa, jadi dia bisa memiliki izin khusus untuk melayang melalui langit kota. Zhao Yanzi menyaksikan bola bundar terbang dengan cepat menuju laut. Dia cemberut dan duduk di mobil. Hong, Hong. Hao Ren memulai Ferrari, dan itu berubah menjadi seberkas cahaya. Ketika dia pulang, Xie Yujia sudah naik kembali ke kamarnya melalui jendelanya. Little White kembali ke bentuk anakannya dan berguling-guling di lantai ruang tamu, memakan sepotong apel dari tangan nenek. Nenek sangat senang. Gongzi, Lu Linlin dan Lu Lili tiba-tiba muncul, mengejutkan Hao Ren. Kedua gadis malang ini, kakek mereka sedang keluar bekerja, dan mereka tidak punya tempat untuk makan. Nenek memeluk Little White dan berkata kepada Hao Ren. Lu Linlin dan Lu Lili membuat wajah polos bersama. Hao Ren tidak punya pilihan tetapi harus membiarkan mereka tetap, meskipun dia tidak tahu apakah Lu Qing berada di Ocean City Timur atau tidak. Namun, Lu Qing tidak tahu cara memasak, jadi saudari Lu tidak punya banyak makanan. Nenek, aku akan mengambil Little White. Hao Ren memegang leher Little White, dan dia berjalan menuju tangga. Binatang buas kecil ini menemukan bahwa makanan yang diberikan neneknya memiliki ramuan yang menarik Xie Yujia dimasukkan secara diam-diam, jadi itu baik bagi nenek. Gongzi, Lu Linlin dan Lu Lili berlari menaiki tangga. Nenek,
Zhao Yanzi berjalan masuk dan berkata dengan imut kepada nenek. Kemudian, dia mengikuti Hao Ren menaiki tangga. Pintu kamar Xie Yujia dibuka. Dia melihat Hao Ren mengambil Little White, jadi dia tersenyum pada nenek dan juga mengikutinya. Nenek sedang duduk di sofa. Ketika dia melihat 4 gadis mengikuti Hao Ren menaiki tangga, dia tersenyum bahagia. Rupanya, kotoran Little White bisa bertindak sebagai katalis untuk ramuan roh. Kita bisa mencobanya hari ini, kata Hao Ren sambil berjalan menuju balkon di kamarnya. Oke. Mata Xie Yujia cerah. Dia juga ingin memastikan apakah tulisan tentang teknik langka itu benar atau tidak. Namun, dia begitu sibuk belajar baru-baru ini sehingga dia tidak punya waktu untuk mencoba. Hao Ren dan dia adalah mahasiswa teknik, jadi mereka bersedia melakukan eksperimen. Hao Ren mengambil pot kaktus dan meletakkannya di bawah pantat Little White. Dia berlutut untuk mengamati Little White. Zhao Yanzi mengedipkan matanya yang besar, penuh rasa ingin tahu. Dia juga berlutut dan menatap Little White. Lu Linlin dan Lu Lili juga berlutut dengan siku berlutut dan tangan mereka memegang dagu. Mereka mengepung Little White. Xie Yujia berlutut di sebelah Hao Ren. Dia menatap pantat Little White dengan cemas. Sangat penting baginya sebagai ahli ramuan untuk mengetahui apakah kotoran Little White sama kuatnya dengan yang dikatakan. Di tengah, pantat Little White ada di kaktus, dan kedua kakinya menggigil. Bagaimana aku bisa buang air besar ketika begitu banyak orang menonton? Pikir putih kecil ketika matanya berubah berair seolah-olah akan menangis. Bab 464. Kaki belakang Little White ada di tepi pot, dan kaki depannya ada di dinding di depannya. Itu mengeluarkan suara rangan ringan. Little White, kamu bisa melakukannya. Zhao Yanzi mengepalkan kedua tangannya dan tidak bisa membantu tetapi mengatakan. Little White memandang Zhao Yanzi dengan polos, dan itu terus mengerutkan kening. Kotoran adalah sesuatu yang tidak boleh dipaksakan, dan Little White tidak pernah mengalami ini. Ada begitu banyak orang di sekitarnya, menatapnya dengan cemas ketika mencoba buang air besar. Mereka sudah memperlakukan Little White sebagai tunggangan, tapi sekarang mereka mencoba untuk mengelola ketika akan buang air besar. Angin sepoi-sepoi bertiup dari laut, membuat pantat Little White menggigil. Sepertinya tidak berfungsi. Mari beri makan Little White. Xie Yujia mengambil 3 energy fusion pills dari gelangnya dan meletakkannya di depan Little White. Begitu melihat pil eliksir, Little White langsung bersinar. Itu menjulurkan lidah merahnya dan melahap pil di tangan Xie Yujia. Begitu pil dimakan, Little White merasakan dorongan. Itu mengguncang pantatnya, dan nugget emas kecil jatuh. Hah? Mengapa tidak bau sama sekali? Zhao Yanzi penasaran, jadi dia hampir pergi untuk menciumnya dari dekat. Hao Ren bergegas menghentikannya. Terlepas dari apakah baunya buruk atau tidak, itu masih kotoran. Namun, baunya cukup enak, kotoran berbentuk pusaran khas ini mengeluarkan aroma harum, dan sekarang berada di pot bunga yang memegang kaktus. Saat ini, tidak ada perubahan pada kaktus. Hao Ren meletakkan pot bunga kembali ke balkon. Kemudian, dia mengangkat Little White yang kelelahan karena buang air besar dan menggunakan tisu untuk menyeka pantatnya sebelum meletakkannya kembali di lantai. Little White mendapatkan kembali energinya dan mulai melompat-lompat ke arah Zhao Yanzi. Zhao Yanzi bergegas menghindar karena dia tidak ingin memeluk Little White sekarang karena baru saja buang air besar. Kemudian, Little White melompat ke arah Xie Yujia, dan yang terakhir membuka matanya lebar-lebar dan bergegas menghindar juga. Little White melihat bahwa mereka berdua tidak ingin memeluknya, sehingga ia melompat ke arah Lu Linlin dan Lu Lili. Kakak-kakak Lu adalah orang-orang yang sangat bersih, sehingga mereka menjerit dan memblokir Little White. Little White belum menyerah. Itu mengguncang pantatnya dan melompat pada mereka sekali lagi. Itu baru saja menggunakan seluruh energinya untuk buang air besar, jadi ia menginginkan cinta dan perhatian. Keempat gadis itu berteriak dan menghindar di kamar Hao Ren. Mereka begitu keras sehingga nenek, yang duduk di sofa ruang tamu dan menonton TV, tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah kamar Hao Ren dan menggelengkan kepalanya. Segera, keempat gadis itu berlari keluar dari kamar Hao Ren dengan Little White mengejar mereka. Mereka tersebar di 4 arah yang berbeda. Little White pada dasarnya adalah singa salju, tetapi tidak memiliki pola pikir singa. Senang bermain. Karena itu, semakin banyak gadis berlari, semakin ingin menangkap mereka. Rumah itu langsung berubah menjadi taman bermain liar. Nenek duduk diam di sofa, mengamati gadis-gadis berlarian di ruang tamu. Dia tersenyum bahagia. Jauh di tengah malam,
Hao Ren sedang duduk di tempat tidurnya, diam-diam mengedarkan esensi sifatnya sesuai dengan Light Shadow Splitting Sword Scroll. Sejak dia memakan pil ramuan yang diberikan nenek tua itu, kecepatan kultivasinya tidak secepat dulu. Tentu saja, Hao Ren tahu bahwa itu karena meridiannya di dalam tubuhnya sekarang diamankan. Jika dia mengikuti cara dia biasa berlatih, berjuang untuk hanya mengisi daya pada tingkat yang lebih tinggi, akan ada semakin banyak luka tersembunyi di dalam tubuhnya. Jika tubuhnya pingsan karena latihannya yang sembrono, bahkan pil emas level 9 tidak bisa menyelamatkannya. Hao Ren sibuk dengan kehidupan fana yang biasa, tetapi dia tidak akan mengendur dari pelatihannya karena itu tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk keselamatan Zhao Yanzi di masa depan. Nenek tua memungkinkan Zhao Yanzi untuk mengolah teknik kultivator manusia, tetapi itu hanya membuat tubuhnya lebih kuat. Pada dasarnya sebagai seekor naga, masalah kehilangan inti naganya belum diperbaiki. Esensi sifatnya melambat beredar saat energi pedang mengalir di sekelilingnya. Kamar Hao Ren menyala dengan penuh warna ketika ratusan energi pedang, setipis jarum, menerbangkannya seperti ikan yang berenang di laut dalam. Hua, 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 ratusan jarum tipis berwarna-warni terbang ke arah awan melalui celah-celah jendela. Hao Ren menutup matanya di kamarnya. Namun, dia bisa merasakan laut yang indah di malam hari. Ratusan energi pedang tipis tersebar di langit, dan masing-masing menyerap esensi alam. Hujan mulai turun ke laut. Awan gelap dekat dengan permukaan laut, dan guntur meraung. Jarum mengambang tipis diisi oleh pencahayaan saat melayang di awan. Break! Hao Ren berteriak ringan saat matanya masih tertutup, dan dia masih duduk di kamarnya. Peng! Ratusan jarum emas terbentuk menjadi satu naga emas besar, memutar-mutar ombak setinggi puluhan meter. Kemudian, ombak berputar ke arah awan. Hua, 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 ratusan jarum masuk ke awan lagi, menyerap semua energi petir di dalamnya. Suara mendesing. Semua jarum emas menembus ke laut. Pada saat itu, semuanya menjadi sunyi senyap. Formasi larik dua naga. Hao Ren mampu menggerakkan energi pedang seperti yang dia inginkan. Hong! 320 energi pedang membentuk dua gelombang besar saat mereka berlari keluar dari dasar laut. Rumah Hao Ren berada di sebelah laut. Karena itu, Hao Ren mampu menerbangkan energi pedang ribuan meter jauhnya dan berlatih di tengah malam. Dua sinar energi pedang yang kuat menembus langit. Kemudian, mereka berpisah menjadi jarum tipis dan terbang beberapa ribu meter untuk kembali ke kamar Hao Ren. Inti naga Hao Ren akhirnya mendapat pembukaan lain. Dia telah menyerap esensi alam dari alam dan kilat, dan itu memberi nutrisi tubuh Hao Ren. Gulir bayangan pedang membelah cahaya sombong karena dapat menyerap energi petir dan membuat energi pedang yang bisa umpan balik informasi kepada praktisi. Mengolah 5 elemen sama sekali membutuhkan 5 kali esensi alam, tetapi itu juga 5 kali kekuatan seorang pembudidaya unsur tunggal. 5 unsur Life Death Note Xie Yujia mengandung 5 elemen juga, tetapi itu tidak memerlukan 5 elemen untuk mengolah. Tekniknya mengandalkan yin dan yang. Satu adalah kehidupan, dan yang lainnya adalah kematian. Itu memiliki kekuatan untuk menjara energi antara langit dan bumi, jadi itu bahkan lebih sombong daripada Light Shadow Splitting Sword Shadow Scroll milik Hao Ren. Puluhan ribu catatan dharma serta puluhan ribu energi pedang, Hao Ren menggambarkannya saat dia berkultivasi. Namun, bakat Xie Yujia bukan yang terbaik karena 5 elemen alami di tubuhnya bercampur. Itulah sebabnya nenek tua mengajarinya Life Death Notes 5 unsur. Jika dia seperti Zhao Yanzi yang secara alami memiliki jenis tubuh air murni, Xie Yujia tidak akan mengalami kesulitan seperti budidaya bahkan tanpa inti naga. Sebaliknya, dia tidak akan bisa menggunakan catatan kehidupan kematian dalam kasus itu. Jika Xie Yujia ingin menggunakan puluhan ribu catatan dharma pada hal yang sama, ia perlu melakukan upaya yang sangat besar. Energi pedang seperti jarum tipis berubah menjadi titik-titik cahaya lembut dan mengambang di ruangan. Hao Ren dengan hati-hati membuat pembukaan baru dan tidak lagi mendadak seperti dulu. Dia tidak lagi berani bersikap kasar dan rela meluangkan lebih banyak waktu mengencangkan dunia daripada secara paksa menciptakan celah baru. Jika inti naganya pecah, ia akan kehilangan semua kekuatannya seperti paman ketiga Zhao Yanzi setelah kesengsaraan surgawi jika ia beruntung. Jika dia tidak beruntung, dia akan mati seketika. Hao Ren tidak memiliki tingkat bakat Zhao Kuo untuk berkultivasi kembali ke alam aslinya bahkan setelah inti naganya pecah. Dia juga tidak bisa menandingi bakat Su Han juga. Yang paling penting adalah jika inti naganya pecah, kehidupan Zhao Yanzi akan dalam bahaya.
Itulah sebabnya Haoren lebih berhati-hati dengan pelatihannya karena dia bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan yang lebih penting Xiao Yanzi. Fajar perlahan tiba, dan Haoren menghela napas dan selesai berkultivasi untuk malam itu. Dia perlahan membuka matanya setelah berkultivasi menggunakan Light Splitting Sword Shadow Scroll 72 kali. Sinar matahari pagi bersinar melalui jendela. Hah! Sial! Haoren tidak bisa menahan teriakannya. Di luar jendela, kaktus telah naik ke atap, menutupi kamar Haoren seolah-olah berada di Amazon. Haoren berdiri dan bergegas untuk membuka pintu balkon yang macet. Balkonnya telah sepenuhnya ditempati oleh kaktus. Kaktus di balkon tampak seperti berusia ratusan tahun. Itu besar dan tebal, dan masing-masing cabang berdiri tegak. Mereka hampir memecahkan balkon. Mengutuk. Haoren tidak berharap kaktus tumbuh begitu banyak dalam satu malam. Sebelum Little White buang air di atasnya, itu masih seukuran telapak tangan dan digunakan untuk dekorasi. Dengan kecepatan pertumbuhan gila ini, akan membutuhkan waktu kurang dari 3 hari untuk sepenuhnya melindungi rumah Haoren di laut. Langit cerah, dan kaktus terus tumbuh dengan eksplosif di balkonnya. Sebagian darinya jatuh dari balkon, mencapai lantai pertama. Haoren dengan cepat menembakkan 16 energi pedang untuk memotong akar kaktus. Kaktus bukan ramuan spiritual khusus, jadi mudah bagi pedang untuk memotongnya, apalagi energi pedang Haoren. 16 energi pedang memotong langsung melalui bagian bawah kaktus, dan Haoren menggunakan esensi unsur kayu untuk melindungi telapak tangannya saat dia mengangkat kaktus berduri. Kaktus kecil yang dulu tumbuh di pot bunga ini sekarang berdiameter 2 meter di bagian bawah. Haoren mengangkat kaktus besar dan melemparkannya langsung ke laut. Jika nenek melihat kaktus yang sangat besar ini, ia akan mengalami serangan jantung. Peng! Kaktus mendarat di laut, menciptakan gelombang setinggi lebih dari 1 meter. Kaktus itu seukuran balkon, dan melayang di atas air. Sepertinya tidak akan tenggelam. Ketika Haoren melihatnya, dia merinding. Dia takut kaktus akan terus tumbuh, jadi dia menembakkan 16 energi pedang untuk memotong kaktus menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Dalam satu malam, sebuah kaktus yang kecil tumbuh secara eksplosif menjadi kaktus yang tidak muat di balkon. Sejumlah kecil kotoran dari Little White memiliki efek kuat. Jika kaktus ini dilihat oleh ayah Haoren, dia pasti akan menggunakannya sebagai proyek penelitian biologi. 16 energi pedang Haoren sekali lagi mulai mengaduk kaktus, memotong bahkan bagian yang mengambang di permukaan laut menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian, dia santai dan kembali ke balkonnya. Pot bunga lain dan bunga di balkon dihancurkan. Haoren memandangi pagar beton, dan ada retakan di atasnya. Kekuatan tumbuh kaktus memang mengejutkan. Tut, tut, tut. Suara ketukan terdengar di pintu Haoren. Haoren membuka pintu dan melihat Xie Yujia mengenakan piyamanya. Aku sedang membantu nenek dan membuat sarapan, dan tiba-tiba aku ingat kaktus dari kemarin. Bagaimana kabarnya? Xie Yujia berkata dengan senyum tipis. Dia mengenakan piyama dan memakai celemek merah muda. Itu membuatnya tampak nyaman dan berbudi luhur. Dia bergegas melewati kamar Haoren untuk pergi ke balkon. Di mana kaktus? Xie Yujia bertanya pada Haoren dengan tergesa-gesa ketika dia tidak melihat kaktus. Lihat di lantai, kata Haoren. Xie Yujia membuka matanya dan melihat duri kaktus di tanah. Duri itu sepanjang jari tengah seseorang, dan dia bisa membayangkan seberapa besar kaktus itu. Dia mengambil duri kuning acak dan mencoba memecahkannya dengan jari-jarinya, tetapi dia bahkan tidak bisa menekuknya. Duri kaktus ini bahkan lebih tebal dan lebih kuat daripada jarum jahit yang paling tebal di rumah. Di mana kaktusnya? Xie Yujia tidak bisa membantu dan bertanya ketika dia menoleh. Dia berkedip dengan rasa ingin tahu dan antisipasi, yang menggemaskan. Bagaimana aku bisa meninggalkannya di sini ketika itu lebih besar dari balkon? Kata Haoren. Xie Yujia ternganga sedikit, dan matanya terbuka lebar karena terkejut. Tiba-tiba dia mengerti seberapa besar kaktus itu. Itu terlalu besar, dan aku takut itu akan membuat nenek ketakutan. Oleh karena itu, aku melemparkannya ke laut dan memotong-motongnya sebelum aku dapat memberitahu kamu untuk datang dan melihat, kata Haoren. Oke, Xie Yujia mengerti, dan matanya mulai bersinar, kita harus menyimpan kotoran Little White mulai sekarang karena sangat manjur. Haoren tidak tahu bagaimana harus merespons. Xie Yujia adalah seorang gadis, jadi Haoren tidak bisa membiarkannya melakukan hal-hal seperti ini. Saudari Lu, Zhao Yanzi. Haoren memikirkan orang-orang yang dapat berinteraksi dengan Little White tetapi menemukan bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa melakukan misi ini.
Berpikir bahwa ia harus menangkap kotoran kecil setiap kali, Hao Ren merasa hidupnya sangat sedih. Ramuan spiritual di KTT Ethereal masih muda. Sekarang setelah kita memiliki kotoran Little White, pil eliksir akan jauh lebih manjur, kata Xia Yujia dengan gembira, dan dia tampak dipenuhi dengan antisipasi. Yujia. Nenek berteriak dari lantai bawah. Aku datang, nenek. Yujia berlari keluar dari kamar Hao Ren dan menuruni tangga. Hao Ren menamparkan pipinya dengan keras dan mengikutinya. Teh apa yang kamu berikan padaku tadi malam? Aku tidur sangat nyenyak dan merasa sangat berenergi hari ini. Nenek terlihat sangat sehat dan bertanya sambil memegang cangkir porselen. Ini ramuan yang aku dapatkan dari seseorang. Aku bahkan tidak tahu namanya, tetapi itu biasa membuat teh. Cukup bagus, Xie Yujia pergi untuk mendukung nenek dan berkata dengan lembut. Hao Ren penasaran dan melihat ke atas, dan dia melihat sesuatu yang merah di cangkir nenek. Ginseng darah dari Gunung Yu Huang. Hao Ren menduga bahwa Xie Yujia memotong sebagian kecil dari salah satu dari 6 ginseng darah. Xie Yujia membuat pil peremajaan untuk Gunung Yu Huang, yang sangat berarti bagi mereka. Karena itu, Gunung Yu Huang memberi 6 ginseng darah sebagai tanda penghargaan. Mereka juga sangat berharga. Jika itu di zaman kuno, bahkan kaisar tidak bisa mendapatkan mereka. Namun, nenek dapat meminum teh yang dibuatnya untuk meningkatkan kesehatannya. Hao Ren benar. Yayasan pendirian Rilem penggarap Rilem dan bahkan pelatih realisasi formasi inti akan membunuh ginseng darah ini karena mereka dapat meningkatkan esensi alam. Rasanya sangat enak. Nenek tersenyum puas dan menyesapnya lagi. Nenek, kau bahkan lebih berharga daripada seorang kaisar. Pikir Hao Ren diam-diam. Aku masih punya beberapa. Yang ini harus berlangsung selama seminggu. Ketika kamu selesai, aku akan memotong kamu bagian lain, kata Xie Yujia sambil tersenyum. Baik, oke. Nenek memegang cangkir tehnya dan mengangguk beberapa kali. Ginseng darah ini tidak akan bertahan beberapa bulan pada tingkat konsumsi nenek. Jika para pembudidaya di surga kelima tahu bagaimana manusia menggunakan 6 ginseng darah, mereka akan merasa seperti itu sia-sia. Jika Ciyun Dragon King mengetahuinya, dia akan sangat terkejut sehingga dia mungkin memuntahkan darah. Namun, Xie Yujia tidak merasa seperti menyia-nyiakannya. Selama nenek bisa sehat, dia bersedia menggunakan ramuan spiritual yang lebih langka. Dia sudah bertanya pada Zhen Chongming, dan dia mengatakan bahwa ginseng darah dapat digunakan untuk teh untuk manusia. Namun, efeknya akan berkurang lebih dari 1000 kali pada orang normal. Kalian akan ujian minggu depan. Jangan buang waktu kamu dan belajarlah. Nenek akan membuatkan kalian makanan, kata nenek ketika melepas celemek Xie Yujia dan menepuk pundak Xie Yujia. Oke. Xie Yujia tersenyum manis dan pergi ke kamarnya untuk mengambil materi pelajarannya. Hao Ren melihat bahwa hubungan mereka seperti nenek dan cucu. Xie Yujia memperlakukan nenek dengan baik. Dan Hao Ren menyukai bagaimana dia penuh perhatian dan baik. Selama nenek sehat, mengambil kotoran Little White bukanlah apa-apa. Dia bisa menggunakan ramuan spiritual untuk membuat nenek lebih sehat. Segera setelah itu, Lu Linlin dan Lu Lili turun dari kamar mereka menguap. Hao Zonghua dan Yue yang sedang pergi untuk konferensi, jadi mereka tidak pulang akhir pekan ini. Oleh karena itu, kamar mereka tersedia untuk Lu Linlin dan Lu Lili untuk tinggal. Hao Ren berpikir sedikit dan percaya bahwa mereka datang untuk menghabiskan waktu bersama nenek, dengan manfaat tambahan mendapatkan makanan gratis. Mereka berdua memperlakukan nenek dengan baik juga. Mereka datang dengan persiapan. Mereka tidak hanya membawa piyama kartun mereka, tetapi mereka juga membawa bahan belajar mereka. Saat itu hampir musim hujan, jadi peluang hujan meningkat secara dramatis. Pada saat itu, hujan mulai turun di luar. Dalam hujan seperti ini, tidak ada tanda-tanda melankolis. Sebaliknya, rumah itu dipenuhi dengan suasana hangat dan intim. Keempatnya duduk mengelilingi meja kecil berbentuk persegi. Di sisi lain dari dinding kaca ada pantai. Itu adalah pemandangan yang sangat cantik ketika hujan menghubungkan surga dan laut. Segala macam catatan, makalah, buku teks diletakkan di atas meja, membuatnya tampak seperti lingkungan belajar yang baik. Zhao Yanzi baru saja bangun dan keluar dari kamar nenek. Dia memakai sandal mungilnya. Dia berjalan menuruni tangga dan pergi untuk melihat apa yang mereka pelajari. Lalu, dia melihat bahwa dia tidak mengerti apa-apa di buku dan sedikit kecewa. Setelah semua, ada kesenjangan generasi kecil antara dia dan Hao Ren. Namun, dia hanya kecewa selama beberapa menit dan pulih dengan sangat cepat.
Dia mengambil celemek bunga dan membantu nenek membuat makanan di dapur. Ujiannya sudah selesai, tetapi Haoren harus belajar. Itu membuatnya bahagia. Huh, mari kita lihat berapa banyak kursus yang akan gagal. Zhen Chongming berjalan keluar dari kamarnya dan berbaring malas di siang hari. Final sekolah dasar adalah sepotong kue baginya. Little White mengikuti Zhen Chongming keluar dan melompat-lompat. Itu tidak memiliki ujian akhir. Bahkan tanpa orang tua Haoren, rumah di tepi laut masih sangat ramai dan hangat akhir pekan ini. Minggu ujian akhir di East Ocean University akan berlangsung di musim hujan. Haoren dipersiapkan dengan baik, jadi dia tidak takut sama sekali. Mengutuk. Haoren, kamu seperti dewa ujian. Zhou Liren berkata sambil mengikuti Haoren dari ujian terakhir. Haoren menyelesaikan semua ujian dalam separuh waktu. Zhou Liren memilih semua kelasnya sesuai dengan jadwal Haoren, sehingga ia bisa menipu dengan memuncak pada jawaban Haoren. Haoren akan bergerak setengah bahu ketika Zhou Liren menyodoknya sehingga yang terakhir bisa melihat, tetapi terserah Zhou Liren apakah atau sekarang dia bisa melihat dengan jelas. Haoren seperti dewa selama ujian, mendapatkan rasa hormat Zhou Liren. Mereka berjalan keluar dari gedung akademik D bersama-sama, dan cuaca sekarang cerah. Su Han, yang mengenakan gaun One Piece safir biru, sedang menunggu Haoren di luar. Bab 465. Ayo pergi, Su Han menatap Haoren dan berkata dengan hampir tanpa emosi. Oke, Haoren tidak banyak berpikir dan berjalan ke Su Han. Su Han berbalik dengan cepat dan berjalan menuju gerbang sekolah. Dia mengenakan kalung mutiara di lehernya yang ramping, dan gaun One Piece safir biru membuatnya terlihat cantik. Zhou Liren berdiri di gedung akademik, tampak heran. Zhao Jiayi keluar dari ruang pemeriksaan yang sama. Dia berdiri di jembatan langit yang menghubungkan gedung akademik C dan gedung akademik D, dan dia berteriak, "Di mana Haoren? Ayo makan bersama sebelum liburan musim panas dimulai." Dia, Zhou Liren akhirnya bereaksi, dan dia menunjuk ke gerbang depan sekolah dan berteriak, dia pergi dengan Su Han. Sial! Tidak berperi kemanusiaan, Zhao Jiayi sangat marah sehingga dia melompat ke udara. Pada saat itu, Haoren berjalan dengan Su Han keluar dari sekolah dan ke persimpangan yang sepi. Ketika Su Han menyuruhnya ikut dengannya, dia tidak banyak berpikir. Dia tahu itu karena pekerjaan. Su Han sangat cantik hari ini, jadi ada saat yang menyebabkan Haoren membeku. Hari ini adalah hari terakhir sekolah, dan Su Han berpakaian sedikit lebih cantik dari biasanya sebagai jenis pembebasan diri, kalung mutiara itu membuat keanggunannya keluar. Jika itu adalah masa kuno ketika pria memperebutkan perempuan, dia akan mampu menciptakan kekacauan absolut dengan kecantikannya. Haoren tidak bisa membantu tetapi diam-diam memikirkan kecantikan Su Han. Apa yang kamu lihat? Tanya Su Han dingin. Haoren dengan cepat membuang muka. Jika Su Han tahu apa yang sedang dipikirkannya, dia pasti akan mendapatkan pukulan bahwa dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Karena itu hampir liburan musim panas, beberapa siswa yang menyelesaikan ujian mereka lebih awal telah pulang. Daerah di sekitar sekolah tidak lagi memiliki siswa sebanyak biasanya. Su Han menciptakan bidang energi merah. Longsword giok putih tumbuh lebih lama di bawah kakinya, dan dia meraih Haoren saat mereka terbang tinggi ke langit. Aku bilang bahwa aku perlu membawamu ke kuil Dewa Naga untuk melapor, kata Su Han dengan suara dingin. Oke, Haoren mengeluarkan dua energi pedang di bawah kakinya. Dia menyesuaikan tubuhnya dan berdiri di belakang pedang giok Su Han. Sangat tidak nyaman untuk diangkat oleh bahu seperti yang dilakukan Su Han padanya sekarang, tapi masih lebih mudah untuk berdiri di atas pedang gioknya karena itu menghemat energi. Sebagai master tingkat Qian, Longsword giok putihnya tidak memiliki masalah membawa orang lain. Su Han berbalik dan memutar matanya ke arahnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Haoren tanpa sadar mencium aroma samar di belakang leher Su Han. Karena Su Han cantik, dia sangat seksi ketika dia memutar matanya. Hua, Longsword giok putih bergerak sangat cepat sehingga flash putih mengikutinya. Pada saat itu di sekolah, Huang Suji hendak pulang dengan Mercedes S350-nya. Tiba-tiba dia melihat seekor anjing putih kecil berguling-guling di rerumputan di belakang perpustakaan. Bulunya putih, dan cakarnya berwarna emas. Bukankah itu anjing Haoren? Huang Suji berpikir, anjing putih kecil itu telah datang ke sekolah beberapa kali, dan perlahan-lahan menjadi hewan favorit para siswa perempuan. Little White menjadi semakin terkenal sampai-sampai Huang Suji tahu tentang itu. Cheer! Dia memarkir Mercedes S350-nya di rumput.
Little White berguling-guling di rumput dan menggigit tongkat. Itu berhenti selama setengah detik dan menatap Huang Suji tetapi terus bermain-main dengan tongkat. Huang Suji perlahan berjalan, tapi si putih kecil tidak keberatan dengannya dan terus bermain dengan tongkatnya. Super, Huang Suji melihat sekeliling dan tidak melihat siswa lain di sekitarnya. Sebagian besar ujian di East Ocean University telah berakhir pagi ini, sehingga sebagian besar siswa sudah pulang. Gadis-gadis yang biasanya pergi ke rerumputan di belakang perpustakaan untuk memberi makan Little White tidak lagi terlihat. Huang Suji telah berlatih di dojo seni bela diri Sun Yun yang terkenal, jadi dia lebih tangkas dari sebelumnya. Dia menukik untuk menangkap anjing gelinding. Anjing peliharaan Hao Ren, meskipun aku tidak bisa melakukan apapun pada Hao Ren, aku bisa memakan anjingnya. Huang Suji tersenyum jahat. Dia akan membawa Little White ke mobilnya, tetapi Little White berjuang keras. Kamu anjing kecil yang tidak berguna ingin melarikan diri. Huang Suji tidak bisa menahan diri dari perasaannya. Dia telah gagal karena Hao Ren beberapa kali. Namun, karena Hao Ren datang dari latar belakang yang lebih baik daripada dia tidak bisa membalas dendam, jadi dia sangat marah. Anjing kecil itu adalah hal yang tepat baginya untuk melampiaskan amarahnya. Terutama karena Hao Ren selalu bersama anjing kecil ini, dia harus sangat mencintai anjing ini. Jika dia kehilangan itu, dia pasti merasa sangat sedih. Petik 2. Huang Suji membuka pintu mobilnya dan hendak melemparkan Little White ke dalam. Mengaum. Little White, yang hanya seukuran telapak tangan, tiba-tiba berubah menjadi singa putih yang ganas. Singa putih salju ini lebih besar dari Benz S350. Huang Suji membuka matanya lebar-lebar, dan kakinya terasa lemas. Bam! Dia duduk tanpa daya di lantai semen. Monster, kepalanya kosong. Semakin keras dia berpikir, semakin kosong. Ketika dia dengan cepat menggosok matanya, dia melihat seekor anjing putih kecil. Anjing kecil ini meninggalkannya saat ia melarikan diri dengan pantat bulatnya, menggeliat-geliut ekornya. Itu melompat tepat ke siswa perempuan cantik yang sedang berjalan di perpustakaan, dan itu menggigit jari gadis itu dengan ringan untuk mendapatkan perhatiannya. Sah asteriske. Pasti kepalaku terlalu kosong setelah ujian. Aku harus berhalusinasi. Huang Suji bergegas untuk bangkit dari tanah dan masuk ke mobilnya. Dia menyalakan kembali mesin S350, tetapi dia menemukan bahwa ada lekuk dalam bentuk cetakan kaki besar di atas penutup mesin. Itu adalah Mercedes yang bernilai lebih dari 1 juta yuan. Huang Suji menyentuh celananya dan menemukan semuanya basah. Dia sangat ketakutan sehingga dia mengencingi dirinya sendiri, dan dia juga pingsan untuk sesaat di sana. Ketika dia melihat anjing itu dengan gembira berlari melintasi alun-alun di depan perpustakaan, dia tidak lagi tahu apa itu. Penyok di depan mobil mungkin berasal dari seorang siswa yang tidak menyukai aku, dan dia menabrak mobil aku dengan batu ketika aku pingsan sejenak. Little White bermain di kampus East Ocean University dengan bebas. Sekarang, Hao Ren dan Su Han telah mencapai kuil Dewa Naga. Platform bulat besar yang mendukung kuil Dewa Naga mengeluarkan cahaya misterius. Ini adalah formasi susunan paling kompleks di First Heaven. Itu jauh melebihi formasi arai perlindungan 4 istana naga laut. Menurut perjanjian yang dibuat ratusan tahun yang lalu, para pembudidaya naga dan pembudidaya manusia memiliki wilayah mereka sendiri. Namun, mereka masih waspada terhadap satu sama lain. Jika perang skala besar pecah, kuil Dewa Naga akan menjadi markas militer suku naga. Oleh karena itu, jenis susunan formasi kompleks ini diperlukan. Jika kamu tidak memiliki token kamu tidak dapat melihat formasi arai kecuali kamu telah mencapai level Qian atau Kun, atau kamu memiliki indera spiritual yang luar biasa, Su Han menjelaskan kepada Hao Ren saat mereka mengendarai pedangnya. Dan memasuki tempat itu. Saat mereka melewati formasi arai, token di pinggang Hao Ren melintas sekali. Ini adalah token inspektur. Setiap inspektur hanya akan memiliki satu dan perlu menggunakan esensi alam untuk mengaktifkannya. Itu pada dasarnya adalah harta Dharma Natal. Jika inspektur meninggal, token akan meledak sendiri. Jika inspektur terluka parah, token juga akan bereaksi. Tidak perlu khawatir tentang pembudidaya lain mencuri identitas inspektur untuk mencoba menyelinap ke kuil Dewa Naga. Formasi susunan di sekitar kuil Dewa Naga hanya akan membuka beberapa lapisan selama beberapa hari di sekitar festival perahu naga untuk ujian umum kuil Dewa Naga. Namun, beberapa hari itu adalah ketika kuil Dewa Naga adalah yang terkuat. Inspektur yang bekerja di luar kembali, dan banyak pembudidaya naga bisa berada di sini. Selama waktu ini,
Bahkan jika formasi arai beberapa lapisan lebih lemah, pembudidaya manusia tidak akan berani untuk menyerang kuil Dewa Naga. Biasanya, seorang pembudidaya biasa tidak akan dapat melihat kuil Dewa Naga, seperti halnya manusia tidak akan melihat bola energi yang dibuat oleh para pembudidaya. Lingkaran energi merah dari pembudidaya naga adalah teknik yang sangat kuat untuk makhluk hidup, dan formasi susunan kuil naga dewa juga luar biasa bagi para pembudidaya yang berada di bawah tingkat kun. Ketika mereka melintasi bidang energi, mereka melihat bahwa kamar yang digunakan untuk ujian dan bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal selama ujian cukup. Tidak ada yang bisa dilihat. Kuil Dewa Naga hanya dibuka untuk umum setahun sekali. Itulah sebabnya tempat-tempat ini sunyi sekarang. Tentu saja, jika perang besar-besaran terjadi antara pembudidaya naga dan pembudidaya manusia, kuil Dewa Naga akan menjadi markas besar, dan banyak pembudidaya naga akan bisa cocok di sini. Ada tembok hitam yang mengelilingi kota luar, arena pertempuran berada di antara perang dan kuil Dewa Naga inti. Setelah beberapa rekonstruksi, kerusakan yang dilakukan selama ujian pertempuran telah dipulihkan. Area ujian timur yang dihapus oleh Hao Ren dan Zhao Kuo sekarang dikembalikan ke bentuk aslinya. Ada 25 arena kecil di sana. Hao Ren, yang berdiri di Longsword Gyeoksuhan, tidak bisa tidak mengingat pertempuran sengit yang telah ia lawan. Setiap tahun, inspektur berbakat akan dipilih dari pembudidaya naga yang menang. Hao Ren tidak bertarung sampai pertempuran terakhir, tetapi dia telah membuktikan dirinya ke kuil Dewa Naga. Di dekat kuil Dewa Naga ada beberapa inspektur yang menaiki harta dharma mereka. Mereka terbang di sekitar, tetapi jumlah inspektur jauh lebih sedikit dibandingkan dengan selama ujian. Mereka mendarat di pintu masuk timur kuil Dewa Naga. Suhan menarik kembali pedang giok putih dan berbalik menghadap Hao Ren. Hao Ren agak gugup ketika dia menatapnya. Sebenarnya, hanya inspektur resmi yang bisa memasuki kuil Dewa Naga. Selama ujian tahun ini, orang-orang dari klan Naga Lautan Timur dan klan Naga Laut Barat telah masuk untuk membahas bisnis, dan itu adalah satu-satunya pengecualian. Selain dari insiden itu, Raja Naga dan mantan Raja Naga tidak diizinkan masuk. Hao Ren adalah inspektur level 3, jadi dia harus bisa masuk. Hao Ren menarik napas dalam-dalam. Itu adalah pertama kalinya dia memasuki kuil Dewa Naga. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.